وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jihad beliau SAW di dalam bulan Ramadan. Ya. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab beliau berkata, lamma kana yauma badr, yaumu badr, maka pada waktu perang Badar, nadoro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun wa ashabu salasumiyah batis'ata asyara. Nabi SAW melihat orang musyrik itu sekitar 1.000 orang dan para sahabat itu sekitar 319 orang laki-laki. Berarti kan sepertiganya. Rajulan. Wastaqbala Nabi SAW al-qiblah. Kemudian Nabi SAW menghadap kiblat. Summa madda yadayhi, kemudian mengangkat tangannya. Berjulurkan tangannya mengangkat. Faja'ala yahtifu birabbihi. Dan kemudian beliau menyeru, berdoa memohon pertolongan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjisli ma wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi ma zala tahtifu bi rabbi mad dan yadai. Ya, beliau kemudian berdoa, ya Allah, gitu kan. Penuhlah untukku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Anjisli ma wa'atani, Allahumma ati ma wa'atani, ya Allah berikan apa yang engkau janjikan kepadaku. Yaitu apa? Kemenangan. Allahumma intuhlik hadhil isabah. Ya Allah, sekiranya 319 orang ini kemudian binasa, kalah gitu. Min ahlil Islam, padahal mereka ini orang-orang Islam, orang-orang yang pertama dalam Islam gitu. La tu'bad fil ardi. Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Artinya kalau ini kelompok 319 orang ini kalah, pasukan ini kalah, ya selesai sudah Islam itu. Ya, jadi Nabi itu mintanya sampai seperti itu gitu. Wa ma zala yahdifu bi rabbih madan itu. Dan Nabi SAW tidak henti-hentinya untuk kemudian terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menengadahkan tangan ke langit. Kemudian mustaqbilal kiblah, madhab kiblat, ini sunnah ya. Jadi berdoa itu ngangkat tangan madhab kiblat. Walaupun tidak diawali dengan sholat ya. Jadi kalau dalam kondisi kamu darurat, kamu penting gitu kan. Misal kamu bahaya, mau dicatek singo atau catek macan di hutan atau mungkin kecemplung di kandang macan itu, langsung madhab kiblat, cari kiblat, ada tangan ke langit gitu. Kemudian hatta sakoto ridauhu an kibaih, sampai kemudian selendang beliau jatuh dari dua pundak beliau, jadi beliau pakai selendang jatuh. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha ridaahu, kemudian Abu Bakar mendatangi dan diambil selendangnya. Fa'alqahu ala mankibai, kemudian disampirkan lagi ke bahunya. Summal tazamahu min waro'ihi, dan kemudian beliau memeluk dari belakang si Abu Bakar tadi. Min waro'ihi waqala, dan berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka, cukup. Munasatuka rabbaka, cukup engkau meminta kepada Allah Rabbmu gitu. Fa innahu sayunjizuk laka, sesungguhnya Allah itu pasti akan mengabulkan apa yang engkau minta. Mau adakah sesuai dengan yang dijanjikannya. Wa anzalallahu azza wa jalla, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, id tastaghisuna rabbakum, ketika kamu beristighosah kepada Rabbmu, minta pertolongan kepada Rabb. Jadi istighosah itu ya. Jadi mengadakan tangan ke langit, madhab kiblat, minta pertolongan. Jadi nggak harus kemudian boleh panggung, nyewa hadroh, istighosahan gitu, enggak ya. Istighosah itu ketika ada masalah, ada musibah, kemudian ya itu tadi. Seperti itu toh. Bahkan diwakili satu orang itu bisa. Yaitu orang yang paling soleh di antara kita. Kemudian fastajaba lakum, maka Allah akan memperkenankan doa itu untuk kalian. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku akan mengutus 1.000 malaikat murdifin yang akan datang, apa istilahnya, berbondong-bondong. Wa amaddahullahu bil malaikah, kemudian Allah mendatangkan bala bantuan berupa malaikat yang dikirim untuk melawan orang-orang musyrik. Sehingga dalam riwayat perang Badar atau kisah perang Badar itu, bekas tebasan bacokan itu beda antara yang bacok malaikat sama manusia. Jadi kalau malaikat itu
bacoannya itu ada gosong-gosongnya gitu loh, kayak kebakar ini. Maka ini yang harus kita imani bahwasanya ya, bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. Wahai hamba Allah, yang pertama pelajarilah tentang perang Badar. Ini adalah peperangan yang menentukan dalam sejarah Islam. Sampai Nabi SAW bersabda, Allahumma intuhlik hadhil isobah. Ya Allah, sekiranya engkau menghancurkan kelompok dari Islam ini min ahli Islam, la tu'bad fil ard, engkau tidak akan disembah di muka bumi. Beliau bersabda demikian tentang orang-orang yang hadir bersama beliau di Badar dari sahabat yang mulia. Maka pujian Allah yang telah menolong agamanya, maka pujilah Allah yang telah menolong agamanya, meninggikan kalimatnya, membela pasukannya, dan menolong Rasulnya dari peperangan tersebut. Artinya kalau Allah sudah menyelamatkan orang Islam pertama kali sehingga kita sampai hari ini menjadi orang Islam, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Furqan, yaumul taqal jam'an, di hari Furqan yaitu hari pertemuan dua pasukan, pasukan yang batil dan yang al-haq. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang memenangkan agamanya, dan wajib atas setiap muslim untuk bersandar kepada Allah dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah. Jadi ini jelas pasukannya lebih sedikit tapi kemenang ya. Siapa yang bantu? Allah. Sehingga orang Islam itu sesukses apapun nggak boleh sombong. Ini hasil hebat saya, hasil pintar saya, enggak. Hasil kecanggihan ilmu saya, enggak. Dan hendaknya keberadaan jihadnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, dan hendaknya kaum muslimin menyiapkan kekuatan semampunya untuk menghadapi orang-orang kafir, dan bahwa Allah akan menolong agamanya sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya orang-orang yang beriman, jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi jangan ragu ya menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu gimana? Ya kalau kamu di kampung ada masjid, masjidnya sepi, ya kamu rapikan. Gak ada yang adzan, ya kamu adzan. Masjidnya kotor, ya kamu bersihkan, gitu loh. Gak ada TPA, kamu hidupkan. Gak ada guru nih, kamu yang jadi guru, gitu. Jadi gimana caranya lah, andillah dalam kebajikan dalam dakwah untuk memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah. Itu juga bagian dari menolong agama Allah. Yang ketiga, hormatilah para sahabat Nabi SAW dan ucapkanlah radhiyallahu anhum bagi mereka, dikarenakan mereka telah mencurahkan jiwa mereka untuk kemudian berjihad dan meninggikan kalimat Allah. Dan kenalilah hak-hak para pengikut perang Badar dari kalangan sahabat Nabi SAW. Sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma yudrika la'allallahu ayyakuna qad ittala'a ala ahli Badar." Dan tahukah kamu barangkali Allah telah melihat kepada para pengikut atau para peserta perang Badar. Faqala i'lamu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah itu sampai berkata, berfirman, beramallah sesuka kamu, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Jadi pengikut perang Badar itu yang mati syahid pasti masuk surga, yang masih hidup dosanya yang lalu diampuni, bahkan dosanya yang akan datang sudah diampuni. Sampai nanti ada sebuah riwayat seorang ahli Badar yang melakukan perbuatan yang salah gitu kan, sama Umar bin Khattab itu mau dihukum, tapi Nabi SAW melarang dan bahkan mengatakan dia ahli Badar, jangan kamu apa-apakan, dosanya pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis dari Mu'ad bin Rafi'ah bin Rafi' Az-Zurqi dari bapaknya, dan adalah bapaknya termasuk pengikut perang Badar. Nanti bapaknya si Mu'ad ini berarti Rafi'ah bin Rafi' Az-Zurqi. Dia berkata, Jibril datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Mata'uduna ahla badrin fikum qala min afdolil muslimin au kalimatan nahwaha qala wa kadzalika man syahida badron minal malaika." Apa penilaian kalian tentang para pengikut Badar di tengah kalian? Maka beliau SAW menjawab, termasuk sebaik-baik kaum muslimin, atau satu kalimat semisalnya. Maka Jibril berkata, demikian juga para pengikut perang Badar dari golongan para malaikat. Jadi manusia yang ikut perang Badar itu sebaik-baik manusia. Nah, malaikat yang ikut perang Badar yang tadi dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga sebaik-baik malaikat. Nah, gitu ya. Jadi di mata Jibril, malaikat yang pada ikut perang Badar itu menurut Allah itu malaikat yang terbaik. Menurut penjelasan dari Jibril alaihissalam. Dan yang keempat, hendaknya kaum muslimin bersungguh-sungguh di dalam mengambil persiapan guna menghadapi musuh-musuh mereka, yaitu orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambah untuk perang, ya, untuk menggatarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Jadi orang Islam itu harus kuat alutsistanya, harus kuat fisiknya, harus kuat ilmunya. Nah, kalau kemudian yang terkait alutsista udah ada yang ngurus, misal TNI segala macam, ya tinggal kan ilmu kita kuatkan dakwah gitu kan, agar jangan sampai TNI-nya menyimpang,
apa namanya, tentaranya menyimpang gitu. Biar mereka kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tadi udah, dan hendaknya mereka memberikan perhatian besar untuk senjata lemparan panah kalau zaman dulu, kalau sekarang yo balistik, rudal gitu-gitu. Senjatanya nggak gue perang malah meledos gudangnya itu. Dan hendaknya mereka membelanjakan harta-harta mereka untuk mempelajari tentang senjata pelontar dan ahlinya. Ya, beli pesawat. Ya. Sungguh Uqbah bin Amir pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, itulah mastata'tum min quwwah, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi mengatakan tentang kuah di situ adalah hakikatnya kuah itu adalah melempar. Jadi emang belajar fisik apa segala macam bagus. Tapi sekuat-kuatnya orang bisa ditembak dari jarak 1 kilo kena mati ya, maka tentu memperkuat fisik tapi nggak belajar melempar itu ya kurang maksimal. Paling maksimal ya belajar nembak gitu. Tapi ini sudah ada porsinya ya di Indonesia ya, itu dilakukan oleh TNI ya. Jadi kita nggak usah terlalu mengambil porsi itu, kita lebih fokus kepada yang lain lah. Perbaikan kaum muslimin dari sisi akidah, perbaikan kaum muslimin dari sisi ekonomi, dari sisi manhaj, dari sisi apa memurnikan tauhid mereka, mengajari mereka ibadah itu lebih baik. Yang kelima, mohonlah kepada Allah dengan menghibah di dalam doa wahai orang-orang muslim agar Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman atas musuh-musuh mereka di dalam jihad mereka, dan angkatlah tangan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa dan menghadaplah kiblat di dalam doa, menghadaplah kepada Allah dalam doa dengan hati yang hidup. Jadi contohnya Nabi SAW tadi mengangkat tangan, minta. Karena Allah SWT telah mengajari kita dan berkata wansurna alal qaumil kafirin, dan mintalah tolong dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini kan permintaan agar kemudian kita dilindungi dari orang kafir. Dan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan anna Rasulullah SAW, Nabi SAW, famazala yahdifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal kiblat. Nabi SAW terus mengangkat tangannya meminta kepada Rabbnya dan menghadap kiblat hatta saqata ridauhu an mankibai, sampai selendangnya jatuh. Kemudian dalam riwayat Imam Turmudi dikatakan fa'atahu Abu Bakar fa'aqada rida'u fa'alqahu an mankibai tsummal tazamu min waraihi faqala ya Nabi Allah kafaka munasadataka rabbaka innahu sayunjizulaka ma wa'adaka. Nah, Abu Bakar datang kemudian ngambil ridaknya, kemudian dikalungkan, disampirkan lagi ke bahunya, kemudian beliau memeluk beliau SAW dan kemudian mengatakan sudah ya Rasul, cukup. Allah pasti akan mengabulkan doa yang engkau minta dan Allah akan memenuhi janji. Terus berdoa, terus minta. Ya, jadi kalau kamu mau istighosah, kalau ada masalah istighosah caranya, jadi nggak aneh-aneh, nggak pakai acara aneh-aneh, gini aja gitu. Ya. Yang keenam, perhatikanlah wahai orang Islam, hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Mata walam yakzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala su'bati minan nifaq." Siapa yang mati dan tidak pernah berjihad atau tidak pernah meniatkan dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Artinya gini, orang Islam walaupun kita bukan tentara, maka kita dalam hati kita harus selalu siap untuk bela agama. Ya, gimana caranya, pokoknya kita harus siap. Dan sekali lagi ketika jihad dari fisik itu sudah ada orang atau kelompok orang atau pasukan yang memegangnya, maka kita harus menanamkan diri kita untuk jihad bela agama dari sisi yang lain gitu loh. Dari sisi kepedulian kita kepada kaum muslimin, dari sisi kita kepada yang ada di sekitar kita, dari sisi kepedulian kita kepada anak-anak kaum muslimin, itu insya Allah bagian dari jihad. Jadi jangan sampai kemudian kita tinggalkan semuanya. Kemudian Ibnu Saham berkata, Abdullah bin Mubarak berkata, maka kami berpandangan bahwa hal ini ada di masa Rasulullah SAW.